kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya berdoa semua dalam keadaan baik-baik, semua dalam keadaan sehat, semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita undang Roh Kudus menyertai kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Mari Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan pengertian, yang memberikan Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu mampu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua. Roh Kudus-Mu sendiri yang menjelaskan setiap kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Nah, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan Yohanes 20 ayat 19 sampai 21, mari kita siapkan sama-sama. Saya mau sampaikan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah salah satu kebenaran yang terbesar dalam agama Kristen, Saudara. Kenapa? Bahwa kematian Tuhan Yesus adalah kebenaran yang terbesar dalam agama Kristen. Alasannya karena kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini memberikan pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan sudah mengalahkan kematian dan hari ini Tuhan sudah bangkit. Ini salah satu memberikan pengharapan setelah kehidupan, setelah kematian ada kehidupan, Saudara. Dan hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangkitnya Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati membuktikan betapa berkuasanya Tuhan kita. Jadi melalui kebangkitan Tuhan Yesus, Saudara, ini membuktikan betapa kuasanya Tuhan kita. Ini adalah salah satu membuktikan rencana agung dari Allah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca sama-sama Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat firman Tuhan di atas dikisahkan perihal Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia sedang ketakutan karena peristiwa kematiannya. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi dan mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Sesuai dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4. Bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Jadi Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Tuhan Yesus bahkan di sini katakan Tuhan Yesus bangkit membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Tuhan Yesus bangkit membuktikan bahwa iman percaya kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang kita renungkan hari ini, menjadi panduan bagi setiap kita untuk hidup bersama Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama, Ia menghendaki supaya saudara dan saya hidup dalam damai sejahteranya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya ada damai sejahteranya Allah, dalam hidup ini saudara tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan bimbang. Karena damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hati, gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Dan firman Tuhan mengingatkan setiap kita, jangan gelisah hatimu, jangan gentar hatimu. Apalagi dalam menghadapi situasi seperti ini. Melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah, jangan kamu panik. Karena ada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Apapun masalah dan pergumulan hidup kita, kita tidak boleh menggeser damai sejahteranya Allah. Dalam Filipi 4 ayat 4 berbicara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kuasa kebangkitan Tuhan, karena hidup kita dipenuhi damai sejahteranya Allah, dalam kehidupan kita ada sukacitanya Tuhan. Sukacitanya Tuhan adalah benteng dari iman kita. Sukacitanya Tuhan yang membuat kita kuat, yang membuat kita bersemangat, yang membuat kita mampu untuk menghadapi badai. Damai sejahteranya di hati kita memberikan kesaksian bagi orang lain. Kalau saudara dan saya dipenuhi damai sejahteranya Tuhan, melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara akan menjadi berkat, karena ada kuasa damai sejahtera yang menguasai hidup kita. Yang kedua, saudara, Ia menghendaki hidup kita dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, supaya saudara dan saya diberikan oleh Tuhan adalah kuasa. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sesuai dengan Matius 28 ayat 18. Melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya diberikan oleh kuasa. Kuasanya akan menyertai kita. Kalau kita percaya, bukan takut, bukan khawatir, bukan putus asa. Kuasanya akan membuat kita terus bergairah di dalam Tuhan, sehingga kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita tidak putus asa. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6, orang benar tidak hidup karena khawatir, orang benar bukan hidup karena takut, tetapi karena percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, yang pertama damai sejahteranya Allah memenuhi hati kita. Damai sejahteranya Tuhan diberikan setiap saudara dan saya
yang membuat hidup kita bersukacita, yang membuat hidup kita kuat di dalam Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan memberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kuasa apa? Kuasa itu akan kita pakai menjadi orang-orang yang beriman, bukan khawatir, bukan takut. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, hidup kita akan diberikan Tuhan kuasa. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kuasa untuk menjadi berkat. Kuasa untuk memerangi segala peperangan yang ada di dunia ini. Poin yang ketiga, Saudara. Melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, Ia mengendaki supaya saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, sesuai dengan Yohanes 20 ayat 22. Tuhan Yesus di sini dikatakan mengembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudusnya datang untuk membantu orang percaya menjalani kehidupan bersama Tuhan Yesus. Jadi melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan. Roh Kudus adalah roh yang berkuasa. Roh Kudus adalah yang membuat hidup kita bergairah di dalam Tuhan. Roh Kudus datang untuk memberikan kita kuasa untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan Yesus. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya dipenuhi damai sejahteranya Allah, sehingga hidup saudara penuh dengan sukacitanya Tuhan. Yang kedua, saudara diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Kuasa hidup yang beriman. Kuasa bukan hidup yang takut, yang khawatir, tetapi kuasa untuk hidup percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, Tuhan memberikan kuasa, yaitu Tuhan memberikan kuasa Roh Kudusnya, supaya saudara dan saya membantu untuk menjalani hidup ini bersama Tuhan yang bangkit. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya akan penuh damai sejahtera dalam hidup ini, sehingga kita penuh dengan sukacitanya Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya diberikan Tuhan kuasa supaya kita hidup beriman, percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Yang ketiga, melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, roh yang membangkitkan, roh yang membuat kita bergairah, roh yang membuat kita bersemangat, roh yang membuat kita terus hidup di jalan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akhiri dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menjelaskan kebenaran firman lebih dalam dan lebih jelas lagi. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami beban berat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami diubahkan. Yang dalam keadaan tidak baik, kami dalam keadaan baik. Karena kehadiran-Mu membuat keadaan kami lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Selamatkan Indonesia, selamatkan bangsa kami. Berkati Pak Presiden Jokowi, berkati orang-orang kudus-Mu, berkati orang-orang yang sakit Tuhan. Semuanya Tuhan Kau sembuhkan, Kau pulihkan dalam nama Yesus. Berkati para medis Tuhan, Kau pakai Tuhan menjadi saluran berkat untuk menolong orang-orang yang sakit Tuhan. Berkati semua aparat yang teratas sampai yang ke bawah. Tuhan Engkau berkati, dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Tuhan Kau pakai Tuhan setiap aparat yang ada di bangsa ini menjadi berkat, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Salam Jemaat GBI Harapan, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tetap kita terus berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar juga diluputkan dari virus corona, dan berdoa juga bagi jemaat GBI Harapan agar Tuhan berikan kekuatan dan dapat melalui proses dari Tuhan saat ini. Dengan ini kami umumkan juga untuk ibadah raya tanggal 19 April 2020. Bapak Ibu masih tetap beribadah di rumah masing-masing, berdoa biar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan virus corona dapat dilalui bersama dengan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat dikumpulkan dan dapat diberikan ke gereja atau melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu yang juga rindu untuk memberikan persepuluhan, juga dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu yang juga rindu untuk memberikan persembahan bagi pembangunan atau sumbangan sukarela juga dapat mentransfer pada rekening berikut ini. Untuk kegiatan sepekan masih tetap diliburkan, menunggu sampai ada konfirmasi lebih lanjut. Demikian pengumuman dari GBI Harapan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.